One Piece chapter 1138 yang berjudul Teks Suci Herli dengan sampul Ziarah Kuil Yamato si anak Oni volume 24. Yamato dan kelompoknya menemukan Woshu di markas rahasia. Chapter dimulai di mana cerita terakhir berakhir. Loki dalam keadaan sadar dan bertanya kepada Samrock apakah dia ada hubungannya dengan bajak laut Akagami Seng. Loki bertanya, bajak laut hebat dan Tenryubito adalah makhluk yang sangat bertolak belakang. Bagaimana bisa kalian berdua memiliki wajah yang sama? Samrock berkata bahwa Seng adalah saudara kembarnya dan Seng adalah adiknya yang tumbuh terpisah. Samrock mengatakan Seng pernah kembali ke Meridius, tetapi ia lebih suka tinggal di dunia bawah yang kotor. Loki berkomentar betapa lucunya bahwa dia sekarang menaruh dendam pada kedua saudara itu. Dia kemudian bersumpah akan membalas dendam untuk semua teman binatangnya. Samrock berkata, apakah kau mengancamku? Dan Kunko berkata ke Samrock, bos, jangan buang waktumu dengan orang seperti dia. Samrock juga berkata, aku tahu tidak perlu bagiku untuk menyerangnya secara langsung. Cerberus. Samrock mencabut pedangnya dan seekor anjing besar berkepala 3 yang disebut Cerberus keluar dari pedang. 3 pedang keluar dari masing-masing mulutnya. Kunko menciptakan burung besar dengan anak panahnya sebelum pergi. Samrock memerintahkan 3 kepala Cerberus untuk terbang menjauh dari tubuhnya, dan kemudian ia membuat tubuh Cerberus berubah kembali menjadi pedang. Ia dan Kunko kemudian melompat ke burung panah dan terbang menjauh. Samrock berkata, jika kau selamat, silahkan datang dan balas dendam. Kalau begitu, aku akan menjadi lawanmu. Loki menjawab, tidak mungkin, kau pasti bercanda, itu tidak bisa. Ketiga kepala Cerberus berputar di udara dan terbang ke arah Loki dengan kecepatan penuh. Kemudian, ketiga kepala itu menusuk tubuh Loki bersama-sama. Samrock dan Kunko berbicara saat mereka terbang menjauh dari Underworld. Samrock berkata, menekan mereka secepatnya tampaknya sulit. Kita akan mulai dengan menangkap anak-anak terlebih dahulu. Panggil 1 orang lagi, Kunko. Kunko menjawab, mengerti. Kamu mau yang mana? Beralih ke Kastil Auris. Luffy dan kelompoknya sedang berbicara dengan penjaga raksasa yang ditemukan Luffy chapter sebelumnya. Luffy marah karena penjaga raksasa mengatakan mereka diserang oleh Akagami Seng. Luffy tidak percaya Seng akan melakukan hal seperti itu. Lalu dia mengatakan betapa keren dan terhormatnya Seng. Nami tertawa. Kau sangat percaya pada Seng kan? Luffy dengan nada marah. Tentu saja Nami. Kau juga akan marah jika seorang mengatakan hal-hal buruk tentang Mori Mere kan? Nami, namanya Bele Mere. Raksasa, kalau begitu dia seseorang yang mirip sekali dengannya atau bisa menjadi saudaranya. Luffy kaget. Saudara Seng, aku hanya bisa membayangkan dia orang baik jika memang ada. Tapi aku tidak pernah mendengarnya berbicara tentang keluarganya. Dia sudah berada di kapal bajak laut sejak dia masih kecil. Kurasa keluarganya mungkin Roger, Rayleigh, dan seluruh kru Raja Bajak Laut, kecuali Buggy. Dan saat Luffy berbicara tentang bajak laut Roger, adegan langsung berubah ke pria misterius yang kita lihat pada beberapa chapter lalu. Kita hanya bisa melihatnya dari belakang, tetapi dia adalah orang yang sama yang minum dengan Crocus. Beralih ke Franky. Dia sedang memeriksa pohon harta karun Adam bersama Ripley. Franky melihat lukisan mural besar di pohon. Ripley bertanya, saya yakin itu adalah gambar anak-anak dari masa lalu yang telah menjadi fosil dan menjadi bagian dari kulit kayu. Mural ini memiliki makna sejarah yang luar biasa, sehingga menjadi salah satu warisan budaya bangsa ini. Diperkirakan mereka digambar sekitar 800
hingga 900 tahun yang lalu. Jika itu benar, maka mereka berasal dari periode yang sama dengan abad kekosongan. Frankie terkejut. Apa? Kalau begitu, kita harus tunjukkan ini pada Robin. Nanti aku beritahu dia. Tapi ini aneh, untuk gambar Elbaf, mereka tidak tampak seperti raksasa bagiku. Ripley, saya setuju. Dalam sejarah kami, meski peperangan atas ras yang berbeda bukanlah hal yang tidak pernah terdengar, namun harusnya tidak pernah ada persatuan, yang membuatnya semakin yakin bahwa lukisan ini tidak lebih dari sekedar gambar anak-anak. Di perpustakaan burung hantu, Paul mengeluarkan buku Hurley berisi teks-teks suci Elbaf untuk ditujukan kepada Robin. Buku ini sangat tua dan memiliki simbol matahari di sampulnya. Paul menjelaskan bagaimana ada banyak penafsiran tentang dewa matahari, namun dia dan ritmenya muncul dalam legenda di seluruh dunia. Teks Hurley memiliki 3 bab dan masing-masing memiliki 1 dunia. Bab ketiga dikatakan sebagai dunia yang kita tinggali saat ini, dan akhir bab meramalkan apa yang belum terjadi. Robin melihat buku Hurley dan berkata, "Saya akan membacanya sekarang." Dan di halaman ganda terakhir chapter ini yang sangat epik, Nika bertarung bersama raksasa, samurai, Lunarian, Ming, putri duyung yang ditemani makhluk laut, malaikat, robot yang mirip Emmet, dan banyak kapal berisi manusia. Dunia pertama, di bumi ada api. Umat manusia yang dikuasai oleh nafsu menyentuh matahari yang terlarang. Orang-orang yang diperbudak berdoa. Dewa matahari muncul. Dewa bumi murka. Bersama ular api neraka, mereka menelan dunia dengan kematian dan kegelapan. Mereka tidak dapat ditemui lagi. Dunia kedua, dalam kekosongan ada nafas. Dewa hutan mengusir iblis. Matahari tidak melakukan apapun selain menyebarkan benih perang. Orang-orang di separuh bulan melihat sebuah mimpi. Manusia menjadi dewa setelah membunuh matahari. Dewa laut mengamuk. Mereka tidak dapat ditemukan lagi. Dunia ketiga, dalam kekacauan ada kekosongan. Bayangan yang bermasalah mengingat hari yang dijanjikan. Mendengarkan suara bulan. Dewa matahari menari dan tertawa. Memimpin menuju akhir dunia. Matahari akan kembali dan datanglah pagi yang baru. Mereka akan bertemu lagi. Di akhir chapter, minggu depan tidak libur.